Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman sobat kaligrafi semua? Eh, Ya, pada kesempatan kali ini di sore hari ini di bulan puasa yang berkah ini dan suci ini sudah hampir hari-hari terakhir ya, sudah hari ke-24 insyaallah kita mengadakan kajian lanjutan daripada kajian kemarin yang sudah kita adakan. Sebelumnya di sini kita insyaallah akan ada 2 orang ya, kami sebagai ya pengisi dan ini saat lagi teman kita Ustadz Maulana Zonurain akan melanjutkan sebagai pembanding, eee, dan juga pelengkap nantinya pada akhir sesi ini. Untuk mempersingkat waktu, dan sebelum memulai kajian, kita berdoa dulu. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang buku ini. Semoga amal jariah ini tetap mengalir ya dari buku ini kepada almarhum Syekh Al-Imam Muhammad Murtado Al-Zabidi dan beserta guru-guru kita juga semuanya secara umum, dan kepada Syaibil Id, Ustadz Muhammad Nur, ustadz-ustadz kita yang lainnya, dan terlebih pada detik ini ya kita juga menerima kabar istri Syaibil Id sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Untuk itu kita sama berdoa semoga istri Syekh Mama ya segera diberikan kesehatan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi maradona wa bil khusus marodo zaujah Syekh bil Aid Hamidi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai kajian kali ini dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat kaligrafi semua dan para teman-teman semua, di sini kita akan membahas satu judul kajian yang ya ini merupakan sub kedua daripada kajian yang lalu. Sub pertama yaitu tentang adab murid terhadap gurunya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sub keduanya yaitu nasihatun lisairil khototin. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah temanya yaitu tentang nasihat bagi para khototin atau kaligrafer. Ustadz Maulana, mic-nya antum kayaknya ada suara-suara gitu. Ya, syukron. Langsung saja. Jadi kalau kita lihat judul ini, nasihat bagi para khototin atau kaligrafer, ini adalah satu judul pembahasan yang dirangkai oleh penulis Syekh Al-Imam Muhammad Murtado Al-Zabidi pada bagian akhir di buku ini adalah hasil dari rangkaian dari para tentunya ulama ya, para pengkaji, hasil dari rangkaian pesan-pesan yang di sini juga kita lihat nanti ada ayat Al-Qur'an yang nantinya ini adalah menjadi sebuah nasihat bagi para penulis khat. Sepertinya nanti arahnya adalah sebagai pelurus niat, ya pelurus niat, pengendali niat bagi para kaligrafer supaya tujuan kita ini nanti bagaimana, ya sepertinya seperti itu. Langsung saja paragraf pertama di sini, ini hanya sedikit insya Allah kajiannya.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, sini ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qad dzukira wa qad dzakara al-'arifuna bihadzal fan anna min akbari mujibatit takmil lit talib fi hadzal fan tarkal hururi fi nafsihi. Ini sudah mulai merujuk pada satu poin. Pertama disebutkan ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di sini para yang paham ya, zakarul arifun bihadzal fan, yang paham terhadap ilmu ini adalah faktor terbesar untuk seorang murid dalam seni ini adalah apa? Kewajiban yang terbesar yaitu tarkul hurur fi nafsihi. Sebagaimana saringan daripada ayat tadi ini kalau secara tekstual arti dari ayatnya itu kan kehidupan dunia itu hanyalah hiasan yang apa namanya bisa mengecoh ya, bisa mengecoh umat manusia. Sekilas begitu secara tekstual. Nah di sini ada yang menafsirkan konteksnya dibawa kepada orang-orang yang pegiat dalam seni ini adalah tarkul hurur fi nafsihi, meninggalkan semua yang meninggalkan semua yang gurur itu kan artinya membohongi ya, atau sesuatu yang mengecoh, melalaikan kita. Nah, itulah yang harus kita tinggalkan dalam diri kita. Ini poin pertama. Selanjutnya, watar kal tarafu'an ala abna'i jinsihi. Nah, ini bagus ini poinnya. Di sini disebutkan ada kalimat abna jinsihi. Ya. Jadi tarafu', kita nggak boleh tarafu'. Apa itu tarafu'? Tarafu' itu adalah jadi konteksnya di sini adalah menggunakan kemampuan ya, apa namanya, misalnya kita punya tangan, kita menggunakan tangan, kita menggunakan mulut kita, penglihatan kita dan lain-lain, sehingga kita menggunakan itu untuk sombong ya. Jadi apa ya, sombong sehingga kita terlalaikan dengan kemampuan itu. Misal identiknya kan kalau khotot itu kan dia punya skill, punya keindahan di tangannya atau dari hasil gurisan tangannya, sehingga dengan kemampuan ini kita tertipu. Nah, kemampuan ini kan dilahirkan dari kekuatan tangan seorang kaligrafer itu untuk menulis, kekuatan mata untuk melek dan fokus. Nah, sehingga yang harus dilepas itu adalah kesombongan atas kemampuan tadi gitu. Nah, fa innahu rubbama istahada fil kitabati katsiran fayatihi syaiton fa wisulahu bil gurur. Nah, ini rubbama bisa jadi seorang itu istahada fil kitabah, bersungguh-sungguh dalam menulis. Banyak dia menulis, latihan, bekerja keras dan lain-lain untuk bisa menulis khat gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah itu didatangi oleh setan dan diganggu, lalu kemudian dia terbohongi dengan aktivitas dia itu. Nah, ini berarti kan sebetulnya kajian ini adalah membawa kita bagaimana kita balik lagi kepada esensi kaligrafi yang ini dikerjakan oleh ulama atau khotot terdahulu. Yang ini Ustadz Maulana ya, kemarin sebenarnya kita mau mengkaji yang tentang apa itu para kutab ya, sebelum ini sampai bahkan di zaman Rasul itu disebutkan bahwa khotot itu pada zaman ya katakan Abbasiyah, setelahnya Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, itu mereka rata-rata itu menyelesaikan tulisan mushaf itu 80-90 kali. Lah, ini kan berarti
apa yang bisa dilakukan, apa yang membuat orang itu bisa melakukan? Pasti kan ada rahasianya gitu. Dan kita nggak bisa melihat rahasianya itu hanya dengan fisik yang misalnya tangannya kuat atau misalnya matanya kuat, sampingnya ada kopi, itu yang terlihat saja. Yang nggak terlihat itu kan berarti dia telah meninggalkan ini tadi, gitu. Sehingga dia tidak diganggu oleh syaitan yang barusan disebutkan itu. Jadi niatnya itu sudah lurus gitu. Ini relevan dengan yang barusan disebutkan oleh buku ini. Ya. Jadi kita perlu mencontoh itu. Ya. Makanya kajian ini sebenarnya membawa kita untuk tidak semena-mena. Makanya nanti mungkin di akhir nanti kita akan menyadari bahwa oh iya ternyata kaligrafi atau khot itu yang kita sedang giati ini ternyata punya sisi yang dalam, tidak hanya sekedar menulis, memanfaatkan potensi kita dan lain-lain. Lanjut, wayuwaqi'uhu atau wayuqi'uhu fi syurur. Jadi setan tadi itu atau gangguan godaan tadi itu ya ketika kita bersungguh-sungguh menulis kaligrafi kemudian sampai lelah gitu ya dan kita bisa menulis kaligrafi, maka bisa saja itu tadi setan itu mengganggunya ya dengan hal-hal yang bisa menipu kita dan juga bisa menjebak kita dalam syurur. Syurur itu sesuatu yang segala sesuatu yang jelek-jelek itu. Syurur ini nanti bisa aja dia takabur, bisa saja dia apa itu misalnya ghaflah, lupa akan waktu, lupa akan tanggung jawab lainnya, ya kan? Terlebih yang syurur yang dia tidak terlihat ya, misalnya al-hasad, kemudian takabur, kemudian riya dan lain-lain. Nauzubillah minasyurur ya. Wa mata salima min hadza yurjalahul qabul. Nah, ini warruqiyyu limaratibil wusul. Ini dan ketika seorang itu sudah selamat dari gurur dan syurur tadi, maka yang diharapkan adalah qabul darinya. Apa maksudnya? Ya qabul itu baliknya menurut saya ini baliknya ke aktivitas kita itu ya diterima ya. Kemudian arruqi ila maratibul wusul dan terus meningkat kepada martabat atau level yang dituju gitu. Karena bisa jadi tadi kalau kita kena gurur, kita kena syurur dalam proses kegiatan khot kita itu, bisa jadi kita nggak nyampe ke marotibil wusul gitu. Ya, maka ini perlu dipahami ya. Nah, wa mata tasahala fi amri nafsihi di sini ya, kita lanjut. Wa mata tasahala fi amri nafsihi wa takabbaru ala abna'i jinsihi. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan. Barang siapa yang menyepelekan amri nafsihi urusan dirinya ya, wa takabbaru ala abna'i jinsi dan dia apa sombong dengan jawarehnya ya dengan skillnya dia itu tadi. Uqiba bil hirman wal waswas. Maka dia akan uqiba itu ikop ya. Jadi akan berakibat atau akan diarahkan kepada hirman. Hirman itu sesuatu yang tentunya yang diharamkan ya. Yang tidak baik wal waswas dan gangguan-gangguan. Nah, was-was ini kan identiknya kalau kita lihat dia itu kan kalau dalam surat An-Nas itu waswasul khannas allazi waswisu fil nas minal jinnati wan nas. Ya was-was ini bisa jadi ada dua tadi, bisa dari syaitan dan bisa jadi dari bisa dari jin dan dari manusia gitu. Nah, artinya apa? Barang siapa ya ketika dia menulis khot lalu kemudian enggak mempedulikan aspek-aspek tadi yang sudah dijelaskan itu, maka dia akan terjebak dalam sesuatu yang tidak diperbolehkan dan terjebak dalam gangguan. Ya larinya tadi dia tadi malah ya bisa jadi takabur, bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah niat gitu kan.
Wasaqata an martabatihi allati kana fiha indallahi wa indan nas. Dan dia jatuhlah itu martabatnya itu allati kana fiha indallahi wa indan nas. Ya. Jadi dia martabatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia ya, akan jatuh itu. Ya. Sini langsung paragraf kedua ini kalau ya sudah sampai sini aja. Udah selesai. Ya, tapi ini dalam sekali. Oke, bisa kita kaji ya. Nas'alullahal afwa war ridha. Lanjutannya nas'alullahal afwa war ridha wa tajawuza amma madha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli fadlin jadir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin. Di sini hanya ya ini penutup ya, ini kalimat penutup saja dari penulis ya, karena memang ini posisinya sudah di akhir ya, al-khotimah. Ya ini saya kira tidak perlu jauh diartikan ya. Yang jelas di sini kalimat penutup, mohon ampunan kepada Allah dan seterusnya, pujian-pujian kepada Allah dan sholawat di akhir. Poinnya itu sebetulnya yang nasihat bagi para kaligrafer itu hanya di paragraf pertama tadi. Jadi kalau kita lihat, ya kami lihat di sini satu ayat yang betul-betul ditarik pada nasihat bagi para kaligrafer itu ya tarkul gurur itu, bahwa penulis buku ini mengharapkan bagi para khotot atau kaligrafer itu ya mengesampingkan al-hayatud dunyanya sehingga dia tidak terjebak pada mata'ul gurur itu. Ya. Jadi dia menulis khot itu nantinya bakal lebih mengharapkan yang tujuannya itu tidak hanya sebatas dunia dan menghindari dengan gangguan-gangguan syaitan tadi ya, atau syurur tadi, segala bentuk keburukan tadi ya. Jadi seperti itu, sehingga ketika orang atau khotot itu menulis kaligrafi ya, maka yang diharapkan menjadi berkah ya, karena dia sudah terhindar tadi. Berkah itu apa ya, kita bisa lihat ulama-ulama penulis khotot zaman dulu yang tadi sudah disebutkan, berapa itu menulis mushaf ya terutama. Jadi berkah itu di situ ya. Berkah itu dia bisa menghasilkan dari suatu hal itu bisa menghasilkan banyak kebermanfaatan ya. Jadi kita sama-sama belajar dari sini untuk bisa kembali sadar ya dengan satu ayat tadi ya, potongan ayat tadi dan penjabaran tadi. Mungkin itu saudara dan para sobat kaligrafi semua ya, kita buka forum bagi pembanding Ustadz Maulana Zunuren dan dilanjutkan dengan diskusi kita setelah ini. Silakan Ustadz Maulana, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, saya ulangi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejalah, saya kedengaran nggak? Terdengar, Ustadz. Tamam, terdengar. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Ustaz Jalal untuk sekian pertemuan kita ya yang kali ini, yang alhamdulillah kita bisa melanjutkan dalam diskusi yang insya Allah sejenak ya menjelang berbuka. Jadi kita nastafidul awqat li ajli hadhihi dirasah. Insya Allah kajian ini sangat penting dan substantif ya pastinya. Karena tadi sempat saya juga melihat beberapa belajar kepada guru-guru kami. Sekarang ini kajian kitab itu sudah banyak ditinggalkan banyak para disiplin, pegiat disiplin keilmuan ya, terutama dalam beberapa keilmuan seperti kaligrafi, kemudian juga
bahkan semua keilmuan lah ya, hampir semuanya sudah meninggalkan literasi. Nah, bersyukur kita dapat sebuah komunitas yang untuk maksudnya minatnya ke buku ada gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Takutnya apa? Seperti kacang lupa kulitnya gitu. Sekarang beda, sekarang kulit lupa isinya gitu. Jadi kalau kita lihat ketemu sekarang ini seakan kulit lupa isinya, padahal isinya sangat penting. Nah, di mana kita bisa tahu ya, salah satunya adalah di buku-buku literasi seperti ini. Jadi kalau kita refleksi ya dari kajian tadi Ustaz Jalal, kawan-kawan semuanya, sahabat YouTube dan para peserta kajian ini, di sini sangat sangat menyentuh dalam hal niat. Apa sih niat kita dalam menulis khot gitu kan? Bahkan sebagian orang, bahkan saya pribadi ya, sempat mencoba untuk merefleksikan kegiatan segala sesuatu kegiatan itu berdasarkan dorongan dan motivasi atau tasjiyahnya apa? Apa sih purpose-nya apa? Goal-nya apa? End game-nya apa? Jadi ternyata ditemukanlah di buku-buku literasi seperti ini gitu. Dan Masya Allah, ini Syekh Al-Imam Murtada Zabidi Al-Muhaddits wa aidan wa kana Al-Imam bi Lughah Arabiyah wa Masya Allah, beliau menyebutkan kalimat yang simple dan ini to the point. Bahasa gitu kan ya. Kalau kita tuh seperti ditegur bagai, pegiat kaligrafi gitu. Ingat gitu kan. Omal hayatuddunya ila matul guru. Jadi jangan sampai estetika yang kamu gandrungi, estetika yang kamu bangga-banggakan, kamu lupa tujuan kamu khot apa gitu. Kadang saya pun ditegur itu bingung, apa jawabannya ya? Bahasa kalau kita kan kalau khot ya, "Anta ngekhot mau ngapain?" gitu. Tujuannya apa? Jangan sampai buat gaya-gaya aja gitu kan bahasanya. Waliyadzubillah. Nah, ternyata literasi yang ada di buku ini itu apa ya bahasanya? Ya bahasanya benar-benar memukul kita gitu. Ingat kehidupan dunia itu ilamatul gurur. Nah, maka sebenarnya benar kata Sajalaluddin, beliau menyampaikan ini kayak penting nih untuk dibahas bahwa ada nih satu bab di buku ini nih ya, mungkin bukan ini ya. Sebelum ini karena sengaja kami lewatkan karena lumayan banyak pembahasannya. Itu membahasakan ulama dahulu tuh goalnya atau purpose mereka adalah nulis Al-Qur'an gitu. Jadi bahasanya mahatoh kita dengan kalau kita di Halim Hamidi itu kan ada Rik'a, Diwani, Dauni Jali. Itu goalnya itu kalau bisa naskhi seperti itu. Kemudian dari situlah kita bisa berkarya dengan atau interaksi kita dengan menulis Al-Qur'an gitu. Bahasanya kita ini apa ya bahasanya? Kalau Allah tanya bahasanya, "Kamu buat apa nulis Al-Qur'an?" Ya Allah, tangan saya tuliskan kalimat lafaz Al-Qur'an gitu. Saya berinteraksi dengan qaulu la ilaha illallah. Bayangkan kan kuluna fil jannah, kullu ummati dakhala jannah ila man aba seperti itu kan. Atau man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu yang bicara, apalagi yang nulis kan gitu bahasanya. Mafhum mukhalafah seperti itu. Ketika kita bicara la ilaha illallah itu bisa masuk surga, apalagi yang nulis. Otomatis di saat dia nulis di situ dia zikir. Nah, berarti kalau kita biar nggak gurur gitu kan. Kalau gurur kan kalimatnya kan artinya tertipu segala macam. Ya udah kita harus mengikatkan kita dengan zikrullah seperti itu. Ya mungkin kalau Anda lihat ya perkembangan kalimat gurur itu kan sangat dalam ya. Apalagi di karena di ayat ini kalau kita rujuk kepada ayatnya ini kan Anda nggak tahu ya ini ayat yang keberapa ini. Tapi ada dua ada di surat Al-Imran juga, ada juga di surat Al-Hadid ya ayat ke-20 itu. Gitu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa ahlun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad gitu. Kama salagais a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musarran thumma yakunu khutama gitu. Nah, ini hadits ya benar. Kalau di Quran benar seperti itu. Jadi kalau kita sambungkan dengan ada sibak ada lihaq ya atau bahasanya al-ayat allati qablaha itu kita sebenarnya dikasih premis dulu tuh sebelumnya tuh dikasih bahasanya itu kayak instrumen. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum. Tafakhur bainakum itu seperti kayak kita berbangga-banggaan aja gitu. Ayo nanti saya mana. Jadi kayak ya itulah bahasanya itu dunia seperti itu.
Nah, cuman beliau langsung to the point, wa ma lahiyatud dunya illa mata'ul ghurur. Gitu kan. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Nah, di ayat selanjutnya ini kalau kita dilihat di terusannya ya, di itu sabiqu gitu kan. Jadi ya, wah kita harus seperti itu. Intinya beliau ini mengingatkan kita para pegiat HOT agar selalu apa namanya waspadalah gitu. Hati-hati, hati-hati. Gitu. Meskipun kita jangan terlalu mendramatisir ya, maksudnya kita pusing, terus gimana gimana? Enggak, kita jalan aja. Kita jalan aja sambil kita apa namanya punya goal yang seperti itu. Karena nggak bisa kita selalu apa ya selalu dalam keadaan was-was seperti itu. Nah, kemudian Masya Allah. Ini kalimatnya keren banget nih. Kalau Anda boleh izin, Anda mau meng-highlight kalimat al-arifu nabi hadal fan. Masya Allah. Ini kalimat al-arif, itu kalau di fikih atau bukan di fikih, di tasawuf itu kalimatnya ma'rifah gitu. Al-arif billah gitu. Jadi al-arif billah itu seakan-akan dia sudah memang paham banget itu, seluk-beluknya gitu kan. Gitu. Kan kalau kalimatnya ada ma'rifatullah ya, kalau pakai mim itu. Ada ma'rifat, ada al-arif billah. Gitu. Lillah, fillah, billah, ilallah, ma'allah, seperti itu. Ada ilallah, dan ma'rifatullah. Wa dzikru arifuna bihadzal fan anna min akbari mujibati takmil li talibin fi hadzal fan. Jadi udah kasih tahu lah orang pakar itu di bidang ini gitu. Hati-hati tarkul guru fi nafsihi wa tarku tarafu an abna'i jinsihi. Masya Allah, ini pembahasannya sangat detail tadi sudah beliau sampaikan. Ya intinya kita harus apa namanya berterima kasih banyak kepada penulis ini dan kita tolak ukur kita adalah seberapa besar kita kembali ya kepada apa namanya adab yang kemarin laula murabbi la ma'raftu rabbi gitu. Laula murabbi ma'raftu rabbi itu sebenarnya highlight kita bisa jadi highlight dan laula murabbi ma'raftu rabbi dan benar sekarang dinasihatin hati-hati omalah tidunna ilamatul guru intinya semua kita kita apa ya kita present kita berikan persembahkan untuk seperti yang di surat Al-Mulk itu ya. Apa bahasanya itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Nah, ahsanu amal itu bagaimana ya? Dijabarkan kalau bagi kita yang pada khotot ya, ahsanu amal ya tarkul gurur fi nafsihi wa tarku tarafu an abna jinsihi fa inna rubbama ijtahada fi kita bikasiran fa yati syaitanu fa yusulahu bil gurur wa yaqu fi syurur. Gitu. Ya bisalah diperluas ya untuk isu-isunya ya kemudian apa bahasanya oh ya dia kalimat syurur ya tadi saya meng-highlight juga kalimat wa yuqi'uhu fi syurur. Nah fi syurur itu kan berarti kan kalimat syar jamaknya syurur. Nah, kemudian kalimat ini juga kita bisa temukan di khutbah-khutbah muqaddimah kan wa na'udzubillahi min syururi anfusina gitu. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau yang Maha Zat memiliki semua makhluk seperti min syururi anfusina dari kejahatan-kejahatan. Ya, jadi bentuknya jamak. Kejahatan bukan hanya satu tapi dua. Kejahatan-kejahatan yang banyak seperti itu. Min anfusina. Nah, kemudian kalau dari ta'liq di situ penjelasannya adalah wa hal fi nafsin min syarrin gitu kan. Apakah di dalam diri kita ada syar gitu. Nah, memang ada seperti itu. Kemudian ditafsirkan di surat yang lain gitu kan. Wa ma ubari'un nafsi gitu kan. Sungguh saya tidak di surat Yusuf kalau tidak salah, wa ma ubari'un nafsi inna nafsal ammaratan bisu. Sungguh saya tidak bisa membebaskan diri saya terhadap apa namanya Uma ubar nafsi inna nafsa gitu. Jadi kita tidak bisa menjamin diri kita nih inna nafsa la amaratan bisu sungguh nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Nah disinilah yang harus hati-hati ya kita harus punya tameng kita harus punya instrumen bahasanya apa bukan instrumen kayak protektor gitu ya untuk melindungi kita daripada gurur-gurur tadi ya makanya salah satu mungkin kalau mungkin diangkat isu ya bahasanya kita perlu namanya squad bahasa itu ya tim-tim maka jangan kita harus punya tim kita harus punya majelis kita harus punya teman punya guru terutama dan disitulah insya Allah kita bisa terkondisikan kita bisa ternavigasi dengan baik arah belajar kita kemana sehingga tidak dolun mudil gitu sesat dan menyesatkan gitu atau kita bisa sukses ya insya Allah
anal ma'al jamaah gitu kan, kata Allah kita bersama, saya lupa ini hadis apa Quran, kalau nggak salah hadis ya, gitu. Menjelaskan bahwasannya ya Allah bersama berjamaah seperti itu. Ya. Dan insya Allah salah satu memproteksi daripada apa ya, apa ya, indikasi-indikasi yang di atas, maka beliau menyebutkan nas'alullaha al-'afwa war-ridha. Masya Allah. Jadi kita memang pertama berlindung kepada Allah, wa tajawazu amman madha. Kalau sekiranya gitu kan, dulu pernah hal demikian terjerumus dalam lubang atau dalam lumbung hal-hal yang negatif, wa natajawazu amman madha. Ya Allah, ampuni dosa kami hal yang seperti itu. Innahu ala kulli syai'in, bawahnya betul. Innahu ala kulli syai'in, bisa diangkat tuh ininya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu. Kemudian bawahnya li wa bi kulli fadlin jadir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan, Ustaz Jalal, saya kira demikian yang mungkin bisa saya tambahkan untuk penjelasan buku Syekh Ali Murtada Az-Zabidi ini. Di bukunya Hikmatul Isyraq ila Kuttabil Afaq. Dan kalau kita Ana mau izin juga ya untuk bisa mengangkat terus kalimat Hikmatul Isyraq ini, luar biasa betapa dalamnya makna seorang pembelajar itu, bermakna sekali, value bahasanya itu tinggi sangat, makna, kemudian dalam serat akan hikmah seperti itu. Sehingga kita merasa berarti. Jadi terkadang yang bisa kita temui itu adalah pesimis bahasanya. Kita nggak, khotbah tuh apa sih kerjaannya gitu, sangat pesimis bahasanya itu. Memang kalau seperti itu perlu ditepis dengan hal-hal yang bersifat keilmuan, yang terutama ya dari tadi. Kan kalau misalkan malas tadi kan mungkin kemarin Ustadzuna Jalal pernah buat salah satu materi dan sudah ditayangkan di YouTube itu luar biasa sangat memberikan solusi seperti itu. Dan maka kita harus terus menggali ke informasi, keilmuan. Jadi praktik itu tidak lepas daripada ilmu. Gitu. Al-fadlu fadl alim al abid ka fadli baini wa manadakum, kata Rasulullah SAW seperti itu. Sungguh mulianya orang yang berilmu dan orang yang hanya sekedar al-abid itu maksudnya praktis ya, praktisi. Praktisi maksudnya dia ngerjain aja gitu, tapi nggak tahu apa yang dikerjain, mau ngapain, kemudian juga apa landasannya. Gitu. Dia lebih mulia, insya Allah. Nah orang-orang yang mungkin dia paham terhadap apa yang dia kerjakan, yang wa'yun syadid gitu. Atau kalau dalam ilmu di pondok kita pernah mendengarkan sebesar keinsyafanmu, sebesar pula keuntunganmu. Maksudnya insyaf itu kalau pernah dikasih tahu, dikabarkan oleh guru kami, insyaf itu adalah sadar apa yang dilakukan, sadar apa yang diperbuat, sehingga kita kuat secara mental, kuat secara tujuan, kemudian juga kita tidak kita kokoh, kemudian kita bisa merangkul banyak jiwa-jiwa yang mungkin sedang lagi rapuh seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab, Saudara, mungkin sekian tambahan dari kami yang mungkin habis ini bisa kita lanjutkan isu-isu ya. Apa yang isu-isu yang bisa kita angkat nih di materi yang terkait. Demikian saja lah. Silakan, Ustaz. Ya, syukron, terima kasih Ustaz Maulana atas insight-nya yang insyaallah banyak yang bisa kita dapat. Ya, kami juga ingin mendiskusikan, menambahkan bahwa tadi terfokus juga pada kalimat tarkut tarafung ala abna'i jinsihi. Jadi kita nggak boleh itu merasa tinggi sehingga menganggap yang lain itu rendah daripada kita. Gitu. Terlebih dalam khot ya, konteksnya dalam kaligrafi. Itu kan hal-hal semacam ini sebenarnya ya insya Allah kita seringlah mendengar nasihat dari guru kita ya tentang hal menyombongkan diri atau menganggap remeh orang lain. Tapi begini, sebenarnya kajian ini, judul ini kan juga arahnya ke hal tadi ya, supaya kita terlebih kalau menurut saya ini mengatur hati, menata hati dalam belajar khot ini. Benar. Nah, ini kalau saya mau mengarahkan kepada tren para guru kita atau para tokoh kaligrafer itu akhir-akhir ini
juga pernah kita dengar ajakan untuk apa ya? Ajakan untuk sama-sama menghargai sesama kaligrafer atau menghargai tulisan sesama kita gitu. Bahkan ya itu kemarin sempat Ustadz Zaki Al-Hashimi ya, beliau Ustadz Zaki Al-Hashimi ini membagi kaligrafi atau khat itu dari dua sudut pandang. Pertama, khat sebagai turos dan khat sebagai seni atau keindahan. Yang ingin kami garis bawahi ini adalah yang pada sisi seni ya, khat sebagai seni. Atau dalam bahasa Arabnya waktu itu al-khattu huwa aturos wal khattu huwal alfan. Kalau turos itu kan sebenarnya maknanya itu dia keilmuan khatnya itu ya, misalnya bagaimana orang itu belajar dengan kaidah ustadz siapa atau syekh siapa, kemudian dia diajari oleh gurunya dengan bersanad, itu turos namanya, atau mengkaji sejarahnya, itu turos. Nah, sedangkan khat sebagai fan itu dia ya sulit didefinisikan karena ini kaitannya dengan al-fan, yaitu keindahan ya, unsur keindahannya. Jadi khat didefinisikan sebagai seni itu maknanya luas sekali gitu. Dan kita nggak bisa ego di situ. Ya, jadi khat ini sebenarnya ya itu unik ya, dia ada disiplinnya, ada disiplin dan juga ada sisi keindahan. Nah, yang saya lihat relevansinya atau kaitannya dengan kajian kita barusan itu bahwa ya kita juga perlu memperluas pandangan seperti itu, bahwa khat itu memang seni ya, ada seninya juga. Jadi kita jangan menggampang-gampangkan untuk apa ya, berbuat misalnya meremehkan tulisan orang atau bilang ini tidak bagus, tidak indah. Ya nggak bisa begitu, karena tadi khat itu ada sisi fun-nya, ada sisi apa seninya gitu, Ustadz Maulana ya. Jadi itu menarik kajian dua pandangan itu ya, dua takrif ya, dua definisi, dua makna terkait dengan khat itu. Jadi ada makna dari perspektif maknanya sebagai turos ya, turos, dan turos itu kan ya segala yang sudah dikodifikasi di buku-buku gitu kan, dan itu berdisiplin dan itu ada ilmunya. Nah, sedangkan ada juga khat itu perspektif atau makna pada keindahannya gitu, sebagai seni ya. Ini sebenarnya kajian yang disampaikan Ustadz Zaki Al-Hashimi ini membawa arah kita kepada ya sudah, khat itu juga ada sisi fleksibilitinya, ada sisi keindahannya yang perlu kita. Dan keindahan itu kan kadang orang namanya seni ya, seni itu kan kadang relatif. Jadi ada sisi egoismenya. Nah, sehingga ini terkait dengan kalimat ego. Kalau kita melihat dari dua arah tadi, ada pandangan khat itu turos, khat itu fanun atau seni. Kalau khat itu dimaknai sebagai turos, memang kita nggak bisa ego di situ. Karena kita harus, misalnya kalau turos kita itu mengacu pada Ustadz Muhammad Syauqi, belajar naskhi dan kita diajar oleh guru kita untuk memakai khat naskhi, itu ego kita diturunin, kita harus ngikut itu ya kan. Tapi khat itu juga tadi ada alam di mana dia sebagai seni ya, yang itu apa ya, kita nggak bisa mengaitkan ego kita, itu kita bisa mengunggulkan ego kita ketika kita menulis misalnya atau melukis ya. Jadi kita melukis kaligrafi itu dengan cat minyak, dengan kuas. Maka ketika kita melihat hal itu ya sudah, berarti itu seninya dia gitu. Khat Arab dibawa ke seninya dia. Itu kita nggak usah protes. Ya. Nah, ini sebenarnya relevansinya dengan kajian kita barusan dia tadi, bahwa ya pandangan itu bisa mengentengkan kita ya, untuk supaya tidak terganggu tadi. Kan kadang gitu tuh yang buat terganggu itu kalau kita udah mengatakan bahwa khat itu disiplin ya, harus kepada kaidah ini. Sehingga yang tidak terkait dengan kaidah itu kita anggap sebagai sesuatu yang diremehkan, yang tidak baik gitu kan. Tapi ya menurut kami Ustadz Maulana, hal itu kita juga harus tahu tempat, harus tahu waktu ya.
kalau kita forumnya itu lagi ngobrolin lomba Irsika, itu pasti Turos itu ya kan. Ada Turos ya. Dominan Turos, meskipun gini. Itulah uniknya. Seturos-turosnya kita menulis kaligrafi, itu pasti ada sisi keindahannya. Pasti itu. Makanya kan ada orang bilang ini lebih cocok pakai rok yang model gini. Itu seninya di situ. Tapi dia tetap di frame oleh satu turos. Itu uniknya itu. Ya. Nah, tapi gitu artinya gini, kita boleh menilai dengan pandangan seni ya. Tapi harus tahu tempat dan tahu waktu gitu. Kalau kita melihat anak-anak ya kan? Jadi kayak kalau kita lihat anak ya gimana? Jadi kayak kita tuh kayak punya sisi relativitasnya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin bersifat relativitas gitu satu jalan ya. Ya, relatif, betul. Relatif. Jadi nggak mutlak lah ya, nggak mutlak untuk plak atau ini harus kayak gini semuanya, nggak bisa gitu. Benar. Nah, betul. Karena ada sisi seninya tadi. Contoh nih begini ya, Ustadz Maulana, kalau saya lihat ya, misalnya kalau kita ngegunain pandangan hot sebagai seni, itu misalnya kalau kita lagi di hal-hal atau di tempat-tempat yang memang umum ya, misalnya nih kita ngajar di SMP, ngajar di madrasah ibtidaiyah, SD, MI atau apa. Situ ada pelajaran kaligrafinya. Nah, ketika kita melihat tuh karyanya si anak itu kan masih anak SD, SMP itu kan ya mungkin baru kenal juga kan kaligrafi. Nulis tuh dia misalnya nulis ini itu atau bahkan digambar. Ya itulah itu hot juga gitu loh. Maksudnya jangan bilang oh ini mah bukan hot saya ini misal. Ya jelas bukan lah, tapi kan tetap ada seninya gitu, ya kan? Nah, itu maksudnya posisi. Nah, tapi ya tadi ketika tempatnya itu atau posisinya kita lagi dalam lomba kaligrafi Irsika atau memang di situ dijunjung kaidah dan turosnya, maka kita ya perlulah kita menggunakan perspektif turos gitu kan. Yang itu lebih disiplin gitu. Ya, gitu mungkin kira-kira Ustaz. Nah, ya Seth, ini menarik Seth. Jadi kalau boleh kita masih masukkan Seth ya. Gimana nanti kalau kita buat satu forum sendiri gitu ya yang bicara tentang masalah relativitas nantinya hot antara seni dan turos gitu. Karena bab ini sangat penting dan menarik untuk dikaji karena sekarang ini melihat seni itu ya mungkin kalau kita pengen bicara objek ya antara kontemporer dan klasik gitu kan. Itu kan sering kali tuh tidak berdamai gitu kan. Antara para pegiat pasti yang mungkin yang udah lama bergulat antara kontemporer dengan klasik itu bagaimana konsepnya gitu. Sehingga ini anak yakin ada irisan-irisan yang sangat berdampingan dengan itu. Kayak tema yang ini ya, seni atau turos. Dan kapan itu diperlukan, kemudian bagaimana cara memberikan bersikap bijak terhadap hot tersebut. Kemudian bagaimana kita otomatis konteksnya ya, kapan kita menggunakan seni sebagai hot sebagai seni, kapan kita menggunakan hot sebagai turos seperti itu. Jadi kapan, apa, di mana, siapa, mengapa, dan sehingga kita bisa legowo dan kita bisa bijak gitu untuk bisa bersikap. Ya. Terutama ya ini untuk bekal-bekal juga untuk para pemirsa ya di channel ini. Jadi insya Allah kita ingin sekali melihat dari sisi lain di dunia hot itu tidak hanya sekedar praktisi ya. Mungkin kalau praktisi kan kita bisa ngajarin ya buat reel atau segala macam tutorial nulis gitu. Cuman yang mungkin diskusi ini yang mungkin kita akan kembangkan yang insya Allah sharing saja ya. Ini disclaimer ya, ini kan opini kita, kemudian upaya kita untuk bisa mengangkat materi ini ya. Ya bersyukur kalau ada mungkin teman-teman kawan-kawan kita yang lain bisa dikembangkan diskusi ini sehingga terbuka luas dan tidak masuk dalam seperti halnya katak dalam tempurung seperti itu. Dan anak kira itu yang mungkin anak pengen sampaikan, mungkin kita bisa mengajarkan hal-hal yang mengkaji tadi seperti itu. Sama di arsitektur juga sama. Ada seni, apakah arsitektur itu sebagai seni atau keilmuan? Karena memang di dalam itu tuh tidak semata-merta tiba-tiba sekarang ada namanya gedung Museum of Future yang ada di Dubai itu yang hotnya itu menjadi fasad bangunan yang memang bentuknya itu luar biasa indah. Itu kan gaya-gaya model sekarang yang berpadu dengan firmitasnya atau bahan-bahan bangunannya seperti ya mungkin beton atau bahkan besi atau benda segala macamnya yang berkembang kan dari klasik, modern, pasca modern dan bla bla bla. Nah, hot pun juga sama. Anak kira dulu itu
ketika khot itu berkembang, berarti tandanya di situ ada relativitas. Di saat khot itu ada ikhtiar, dulu ada namanya di zaman Utsmani itu kan ada namanya diwan ya. Kemudian di diwan itu para kerajaan memiliki kutab untuk para risalah. Kemudian di saat itulah salah satu tulisan yang paling baik adalah khotot fulan. Nah, di sana berarti kan ada pemilihan di situ, ada khiyar, ada ikhtiar. Nah, ini perlu mungkin kita rangkum juga biar para pemirsa ini atau khususnya para kita pribadi ya untuk bisa lebih memahami dunia khot dengan bijaksana. Seperti itu. Allah alam bisawab. Gimana menurut antum? Ya. Cek. Halo. Cek. Ada cek, suaranya Ustaz Maulana? Ada. Ada ya? Ya. Menurut Ana ya betul setuju, nanti kita akan ada kajian sendiri terkait dengan apa tadi turos dan fun itu ya, dan klasik dan kontemporer dan lain-lain. Nanti masih bisa berkembang. Ya saya kira udah bisa ditangkap ya diskusinya, dan kita cukup sampai sini dulu pada nasihat Lisair al-Khototin, nasihat bagi para kaligrafer. Semoga dengan ini kita bisa lebih memperkaya lagi dan membekali lagi perjalanan kita sebagai penulis khot ya. Dan semoga apa yang sudah kita kaji ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama membaca. Udah ya, Ustaz Maulana ya, kita tutup ya. Kafaran majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairan. Astagfirullah li wa lakum lisairil muslimin min kulli dzam. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.